Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ma thiqati wa i'tisami wa tawakkuli ilallah wa uhaddurukum wa nafsi wa isyaihi wa mukhalafati amrihi wa nahyihi wa liqaulihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa dipertemukan kembali dalam rangka melanjutkan pembelajaran kita ilmu waris ya, metode Belgram yang mudah-mudahan akan mempermudah kita dalam memahami ilmu yang selama ini mungkin boleh jadi dianggap sesuatu yang sulit, rumit gitu ya, dan alhamdulillah sudah kita lalui ya. Sekarang kita sudah masuk ke sesi yang 12. Masya Allah ya. Sesi yang 12 itu sudah penghitungan ini, udah puncak. Nah, kemarin kita sudah belajar model penghitungan al-adiyah. Mohon izin, ini saya sambil TikTok live. Jadi live di TikTok biar manfaatnya lebih dirasakan oleh banyak orang ya. Jadi dakwah sekarang memang harus lebih ini ya, lebih bermanfaat ya. Nah, ini alhamdulillah sudah ada berapa nih? Padahal baru mulai ya. Masya Allah. Assalamualaikum yang ada di TikTok. Sambil nyawer juga. Ada yang nyawer. Baik. Bapak-bapak, kemarin kita sudah bahas al-adiyah ya. Al-adiyah itu adalah model penghitungan harta waris yang salah satu cirinya adalah ketika ada ahli waris yang mendapatkan harta ataupun bagian asobah. Ada yang tahu bagian asobah? Ada berapa penerima asobah? Asobah itu ada 13 ya. yakni dari kalangan laki-laki ya. Yang pertama anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara kandung laki-laki, saudara sebapak laki-laki, anak laki-laki dari saudara sekandung laki-laki, anak laki-laki dari saudara sebapak laki-laki, paman sekandung, paman sebapak, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman sebapak, dan yang terakhir al-wala, yakni yang membebaskan budak dari kalangan laki-laki. Baik, sekarang kita akan bahas di model penghitungan yang kedua ya, al-adiyah kemarin kita sudah bahas, dan sekarang kita akan bahas tentang model penghitungan al-aul. Apa itu al-aul? Model penghitungan al-aul itu, nah nanti kita bahas definisinya ya, termasuk juga langkah-langkah bagaimana agar kita bisa mengetahui menghitung harta waris model al-aul ini dan prinsip-prinsip apa saja. Lalu nanti terakhir kita akan bahas contoh. Baik, kita speed up saja ya. Nah ini yang kemarin ya, kita latihan di al-adiyah. Misalkan ya, ada 2 orang istri ahli warisnya. Jadi seorang laki-laki meninggal punya 2 orang istri ya. Lalu masih ada juga kakeknya dari jalur bapak, lalu ahli warisnya dari jalur nenek, nenek dari jalur bapak. Lalu ada lagi ahli waris di sini ibu. Ada lagi 2 orang anak laki-laki, dan di sana ada 3 orang anak perempuan. Nah, lalu ada 4 orang cucu perempuan, 2 orang saudara kandung perempuan. Nah ini misalkan hartanya adalah 700 juta ya, sudah masuk haul, belum dikeluarkan zakat malnya, piutangnya ada 110 juta, biaya pengurusan jenazahnya 10 juta, utangnya 200 juta, wasiatnya 21 juta ya, yakni untuk anak angkat. Berarti si anak laki-laki al-muwaris ini punya anak angkat ya, karena dia punya wasiat 21 juta untuk anak angkat katanya. Nah bagaimana ini untuk menghitungnya? Kemarin kita sudah latihan ya. Berarti harus dimasukkan dulu ke diagramnya ya, siapa saja tadi ahli warisnya.
Ahli warisnya di sini. Ahli warisnya ada 2 orang istri, berarti masukkan ke sini 2 orang istri, set gitu ya. Maaf. 2 orang istri ya. Terus siapa lagi? Kakek dari jalur bapak, kakek dari jalur bapak. Ini. Nenek dari jalur bapak, berarti nenek ya. Lalu siapa lagi? Ibu. 1 ibu di sini. Terus ada 2 orang anak laki-laki. Anak laki-laki 2 orang ya. Terus 3 orang anak perempuan. 3 orang anak perempuan ke sini. Lalu ada 4 orang cucu perempuan. Ke sini cucu perempuan. Lalu ada 2 orang saudara sekandung perempuan. Berarti yang itu ya. Setelah kita mengetahui ahli waris yang ada, kita masukkan ke diagramnya seperti ini. Ya, kalau yang sudah expert sebenarnya nggak usah masukin ke diagram seperti ini ya. Ini hanya untuk pembelajaran kita saja ya. Jadi kita inventarisir dulu semua ahli waris yang ada, lalu dimasukkan ke dalam diagram ini. Lalu langkah yang kedua, setelah kita masukkan siapa saja ahli warisnya, baru kita berikan kalkulasi ya. Berapa mereka bagiannya? Oh, istri kalau misalkan ada furu, tidak. Furu itu keturunan ya. Kalau ada furu berarti istri dapat 1/8. Kalau tidak ada furu dapat 1/4. Ya kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan dia ada furu berarti dapat lebih sedikit. Lalu siapa lagi di sini? Kakek dari jalur bapak. Kakek dari jalur bapak dapat berapa? 1/6. Kenapa 1/6? Karena ada furu. Ya, karena ada furu. Siapa furu? Ya udah, ini anak laki-laki, anak perempuan ada 3, cucu perempuan juga ada 4 ya. Sehingga kakek dapat 1/6 gitu ya. Karena ada furu. Lalu siapa lagi? Nenek dari jalur bapak. Nenek dari jalur bapak dapat berapa? 1/6. Pintar ya, 1/6. Lalu siapa lagi? Ibu. Ibu. Ini ibu ya, 1/6. Kenapa 1/6? Karena ada furu ya. Karena ada furu. Kalau tidak ada furu, ibu dapat 1/3. Ya, kalau tidak furu, ibu dapat 1/3. Lalu siapa lagi di sini? 2 orang anak laki-laki. Berarti ini 2 orang anak laki-laki bertemu dengan 3 orang anak perempuan. Berarti mereka berdua jadi asobah bil goiri ya. Ini udah bahas bener ya. Bil goiri ya, AB ya, asobah bil goiri. Lalu di sini ada 4 orang cucu perempuan. Berarti dapat berapa kalau 4 orang? 1/2 apa 2/3? 2/3, karena lebih dari 1 orang ya. Kalau 1 orang di sini berarti hanya 1/2. Udah, setelah kita inventarisir sudah, lalu kita kalkulasi dan juga kita sudah berikan besarannya sudah. Ini udah ketemu nih. Sekarang kita filtrasi ataupun eliminasi di antara ahli waris yang ini, siapa yang tereliminasi? Hajib mahjub, yang termahjub, yang terhalang ya. Sekarang kita mulai dari bawah. Oh, satu lagi ini asobah ma'al goiri ya, 2 orang anak perempuan, saudara sekandung perempuan. Asobah ma'al goiri. Kenapa asobah ma'al goiri? Karena bertemu dengan anak perempuan. Berarti ini menjadi asobah ma'al goiri dengan ini. Baik, selanjutnya ini kita eliminasi sekarang. Kenapa cucu perempuan tereliminasi, termahjub, terhalang? Karena di sini masih ada anak laki-laki dan anak perempuan. Alihilku faroido bi ahliha. Jadi berikanlah paroid itu kepada ahlinya yang paling dekat dengan si mayit. Antara cucu dan anak, yang paling dekat anak apa cucu? Anak, berarti cucu terhalang. Dalam hal ini, dalam kondisi seperti ini berarti cucu perempuan tidak mendapatkan harta waris. Ya, baik, ini ya dari kalangan furu keturunan. Sekarang dari kalangan usul. Yang terhalang ternyata nenek tidak dapat. Kenapa nenek tidak dapat? Karena masih ada ibu. Ya, kalau masih ada ibu, nenek dari jalur bapak maupun nenek dari jalur ibu, dia akan mahjub atau terhalang. Karena di sini ahli warisnya hanya ada nenek dari jalur bapak, maka nenek dari jalur bapak terhalang karena masih ada ibu. Siapa lagi yang terhalang? Kakek terhalang tidak? Tidak ya, karena di sini bapaknya kan nggak ada.
Baik, ternyata yang terhalang adalah saudara. Kenapa saudara terhalang? Karena di sini ada asobah bil ghairi. Rumusnya waktu dulu kita pertemuan sesi ke-6, kalau misalkan bertemu asobah dari kalangan furu dan asobah dari kalangan ukhuwah, maka didahulukan asobah dari kalangan furu. Nah, ini kan asobah bil ghairi, sementara ini asobah ma'al ghairi, AM ya. Ini dari kalangan ukhuwah, maka dia terhalang karena ada asobah dari kalangan furu ya. Nah, ada lagi tidak yang terhalang? Tidak ya, cukup. Nah, setelah kita ketahui itu, setelah tadi kita inventarisir siapa saja ahli warisnya, lalu kita berikan besarannya, lalu kita eliminasi, sekarang tinggal masukkan tirkahnya ataupun harta peninggalannya ya. Tadi kita masukin dulu deh ya. Berarti istri, 2 orang istri berarti 1/8. Nah, nanti 1/8 ini dibagi 2 nih dengan 2 orang istri ya. Tadi kakek dapat berapa kakek? 1/6. Pinter ya. Ibu dapat berapa ibu? 1/6 juga, hebat ya. Terus ini asobah bil ghairi ya, AB. Nah, berarti untuk mengetahui KPK-nya seperti apa, kemarin dulu kita sesi 10 sudah pernah bahas. Yang sering bolos-bolos pasti nggak bisa nih. Nah, KPK cara menghitungnya adalah dilihat penyebut terbesar. Jika penyebut terbesar ini habis dibagi oleh penyebut yang lain, maka itulah KPK-nya. KPK itu apa sih? Aslul masalah. Aslul masalah itu apa sih? Pengkali untuk mengetahui saham. Nah, sekarang KPK-nya dulu kita lihat bagaimana menemukan KPK, yakni temukan penyebut terbesar 8 ya. 8 dibagi 6 habis tidak? Kalau tidak habis maka dikali 2. Berarti 8 kali 2 berapa? 16. 16 kali 2 berarti 16 bagi 6 habis tidak? Tidak ya. Berarti 8 dikali 3. Kalau tadi dikali 2 enggak habis, dikali 3 sekarang. 8 kali 3 berapa? 24. Nah, 24 habis tidak dibagi 6? Habis ya. Nah, itulah angka KPK-nya. Berarti KPK-nya 24. Gitu ya. Gampang ya? Gampang. Kalau yang nggak bolos insya Allah gampang ya. Nah, sekarang bagaimana mengetahui saham? Saham itu hasil kali KPK dengan fardun. Berarti untuk mengetahui sahamnya istri, saham untuk istri berarti KPK dikali fardunnya istri, berarti 24 dikali 1/8. Berapa 24 kali 1/8? Cara ngitungnya 24 dibagi 8 dikali 1 berarti berapa? 3. Pinter ya. Terus 24 dibagi 6 dikali 1 4 ya, pinter. 24 dibagi 6 sama ya, 4 juga saham untuk kakek dan saham untuk ibu juga sama karena sama-sama dapat 1/6. Nah, lalu untuk asobah bil ghairi, karena asobah judulnya adalah penerima harta sisa, maka dihitung dulu saham yang sudah ada ya. 3 ditambah 4 7, ditambah 4 11. 11 sampai ke 24 berapa? 13 ya, 13. Nah, itulah saham untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Maka sahamnya 13. Maka kalau dijumlahkan jumlahnya sama mazmusiham. Mazmusiham itu adalah jumlah saham ya. Maka sama nih 24. Nah, inilah yang dikatakan dengan model penghitungan al-adiyah. Kenapa? Karena KPK dan sahamnya sama. Ini yang sebelumnya ya kita sudah bahas ya. Nah, sekarang bagaimana untuk bisa mengetahui bagian harta warisnya? Tirkahnya gimana? Tirkahnya belum kita hitung. Oke, sekarang di soal tadi tirkahnya itu harta warisan uang tunainya ada 700 juta. Lalu dia punya piutang berapa? 110 juta. Berarti berapa ini? 810 juta ya hartanya, dikurangi oleh hak-hak pewarisan. Apa saja hak-hak pewarisan? Di awal banget ini memang setahun yang lalu sih ada 4. Pertama, kurangi untuk biaya pengurusan jenazah. Yang kedua, bayar utang. Yang ketiga, bayar zakat. Yang keempat, wasiat. Pinter ya. Berarti ada tidak keempat itu? Oh, ternyata di soal tadi ada ya. Biaya pengurusan jenazah 10 juta misalkan ya. Bukan misalkan karena memang contohnya 10 juta ya. Nah, lalu apalagi yang kedua, utang. Oh, ternyata si mayit punya utang. Utangnya berapa? 200 juta. Lalu zakatnya berarti Bapak-bapak, berarti untuk bisa membayar zakat dikurangi dulu hartanya. Hartanya kan 810 juta, dikurangi biaya pengurusan jenazah 10 juta, berarti sisa berapa?
800 ya. Lalu dikurangi 800 itu untuk bayar hutang 200 juta, berarti sisa berapa? 600 juta, itulah dikali 2,5% untuk bayar zakatnya. Berarti 2,5% dikali 600 juta berapa? Gak usah dihitung, udah ada. 15 juta. Nah, sisa terakhir berarti yang keempat itu bayar apa? Menunaikan wasiat ya. Wasiatnya apa tadi? Untuk anak angkatnya ya. Jadi si mayit ini ceritanya punya angkat. Berapa tadi dia wasiat? Oh, 21 juta. Berarti 600 juta dikurangi 15 dikurangi 21. Ternyata ketemunya tirkahnya 564 juta. Nah, 564 juta inilah yang kita masukkan ke sini ke tirkah, yakni harta akhir ataupun net tirkah ya, harta akhir lah gitu ya, final gitu ya, setelah dikurangi hak-hak pewarisan gitu ya. Jadi 564 juta kita masukkan ke sini. Nah, cara ngitungnya bagaimana agar bisa dapat bagian harta waris? Alhamdulillah yang di TikTok udah ada 3.000 tuh. Malaikat gitu. 3.000 malaikat. Baik, sebentar ya. Nah, saya sapa dulu. Assalamualaikum yang di TikTok. Masya Allah, ini penggemar saya. Sehat-sehat Pak. Ini yang di TikTok dulu ya, saya sapa yang di TikTok ya. Nah, baik. Nah, berarti untuk bisa menghitung bagian harta waris, maka cara menghitungnya saham dibagi majmu siham dikali tirkah. Ya, berarti saham untuk istri 3/4. Nah, berarti 3/4 dikali 564 juta. Ketemu 70.500.000 ya. Berarti 70.500.000 untuk 2 orang istri. Kalau dibagi 2 berapa? Ya, 35.250.000 ya. Nah, maka ini dibagi 2 nih nanti untuk 2 orang istri ini begitu ya. Nah, inilah yang mungkin salah satu penyebab istri nggak mau dimadu ya. Karena kalau misalkan bapaknya meninggal harus berbagi dengan istri yang lain ya. Dia dapat paling sedikit lagi 1/8 ya. Makanya istrinya nggak mau dimadu ya. Nah, lalu untuk bisa menghitung harta bagian untuk kakek sama, berarti 4/24 ya dikali 564 juta, ketemunya 94 juta. Masya Allah, kok kakek dapat lebih banyak ya? Memang dari sananya seperti itu. Kita nggak bisa protes ya. Ini pernah diprotes juga saya di Villa Rizky Ilhami itu. Wah, nggak bisa ini, istrinya bisa mencak-mencak katanya gitu. Ya nggak bisa. Emang ini dari Allah seperti itu perhitungannya. Allah punya maksud dan Allah maha adil. Jadi adil kita itu harus dalam kacamata Allah, bukan dalam kacamata kita. Gitu ya. Udah untung aja istri dapat gitu ya 70 juta gitu ya. Padahal kan istri hanya dari hubungan pernikahan saja. Yang paling kuat itu justru adalah dari hubungan nasab. Nah, makanya si mayit dengan kakek kan kuat gitu ya. Karena kan bapaknya sudah meninggal tadi. Nah, maka usulnya ke atasnya ya kakeknya yang berhak mendapat harta waris karena dia punya hubungan nasab, hubungan darah. Baik ya. Ibu sama ngitungnya karena sahamnya sama ya sudah, berarti copy paste saja ya. 94 juga nih ibu si mayit dengan kakek si mayit sama dapatnya. Nah, berarti sisa untuk 2 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan adalah 564 juta dikurangi oleh bagian dari untuk istri, untuk kakek dan untuk ibu. Berapa? Ketemunya ini 305.500.000 begitu ya. Nah, lalu 305.500.000 ini dibagi 7 bagian. Kok bisa 7 bagian? 7 bagian itu karena ada rumus yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil sayain. Jadi laki-laki itu dapat 2 kali bagian ya. Karena di sini ada 2 orang anak laki-laki, berarti 2 kali bagian dikali 2 orang anak. Berarti 2 kali 2 berapa? 4 ya, ditambah 3 orang anak perempuan. Karena 3 orang anak perempuan dapat 1 bagian, berarti 4 ditambah 3 sama dengan 7 bagian gitu ya. Jadi 305.500.000 dibagi 7, ketemu untuk anak laki-laki masing-masing 43.600.000 dan untuk anak perempuan 21.800.000 masing-masing. Jadi seperti itu ya. Ini untuk al-adiyah kalau si mayit punya anak laki-laki.
kalau si mayit punya anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, pasti penghitungannya model al-adiyah. Nah, ini al-adiyah ya, kita review. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita hari ini, ya. Ini model al-aul ya, model al-aul. Baik, clear ya ini ya. Sekarang model al-aul. Kita lanjutkan saja, ini sudah kita bahas juga. Nah, ini review saja ya. Ada yang mau nanya? Lanjut ya, lanjut dulu ya. Masih ada 40 menit. Baik, sekarang kita masuk ke model al-aul ya. Penghitungan model al-aul. Apa itu penghitungan harta waris model al-aul? Yaitu ketika majmu siham lebih besar nilainya daripada KPK atau aslul mas'alah. Nah ini ya, majmu sihamnya 13, KPK-nya 12. Nah kalau misalkan majmu siham lebih besar daripada KPK, maka sudah pasti sudah hampir bisa dipastikan itu memakai model penghitungan al-aul ya. Seperti apa nanti model penghitungan al-aul? Nah ini kenapa ada halaman 218? Berarti nanti di buku saya itu ada di halaman 218 ya Pak Rizky ya. Cung yang belum punya buku saya beli ya. Yang di TikTok juga yang belum punya buku beli ya. Nanti saya kirim di ininya ya, di kolom komentar. Baik, nah ini adalah model al-aul seperti ini cirinya. Ciri yang paling bisa kita identifikasi yang paling gampang ini aja. Jadi kalau misalkan majmu sihamnya lebih besar daripada KPK, aslul mas'alah KPK itu, maka itu al-aul. Baik, kita langsung saja ya langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkah menghitung al-aul ya, model al-aul. Yang pertama, tentukan fardun ya, seperti biasa ya, tentukan fardunnya dari para ahli waris yang ada. Jadi setelah kita inventarisir para ahli waris, tentukan fardun atau bagian-bagian tadi. Lalu setelah itu tentukan KPK-nya. Ya ini ya normal ya. Lalu kalikan antara KPK dengan fardun, maka ketemu saham ya. Nah lalu jika majmu siham nilainya lebih besar dibandingkan dengan KPK, maka saham dibagi majmu siham lalu dikalikan dengan tirka. Penghitungannya sebenarnya hampir sama. Ya, penghitungannya hampir sama dengan al-adiyah tadi. Hanya saja nanti ada al-aul. Kenapa harus ditambahkan gitu? Karena ada al-aulnya. Nanti kita lihat saja langsung ya. Nah itu seperti itu ya. Langkahnya hampir sama seperti al-adiyah tadi. Tentukan fardunnya, besarannya. Ya, setelah kita inventarisir semua ahli waris, lalu setelah itu kita tentukan KPK-nya, aslul mas'alah. Cara menentukan aslul mas'alah juga tadi sudah ya kita bahas. Lalu temukan sahamnya. Sahamnya adalah KPK dikali fardun. Nah, sekarang dasar-dasar penghitungan model al-aul. Nah, dasar-dasarnya ini prinsipnya nih, ya. Pertama, para ulama faraid telah merumuskan bahwa ya, majmu siham hanya akan terjadi pada beberapa kemungkinan berikut. Jika KPK-nya 6, maka majmu sihamnya 7, 8, 9 dan 10. Jika KPK itu tadi ya, aslul mas'alah ya. Jika KPK-nya 12, maka majmu sihamnya pasti itu sudah pasti. Kalau enggak 13 ya 15, kalau enggak 15 ya 17. Enggak ada KPK-nya selain daripada itu. Termasuk juga kalau misalkan KPK-nya 24, maka majmu sihamnya pasti 27. Ya, tidak ada selain itu. Nah, ini udah rumus nih oleh para ulama faraid, sudah diberikan guidance-nya. Nah, ini rumusnya gitu ya. Baik, kita langsung saja contohnya ya. Contoh aplikasinya ya, maka kita praktis ya. Nah, misalkan tadi berapa contohnya? Kalau misalkan KPK-nya 6, nanti akan ketemu dengan majmu siham 7. Nah, ini ya, KPK-nya 6, majmu sihamnya 7. Contohnya seperti apa? Nah, misalkan ini. Misalkan ada seorang istri, ahli warisnya adalah suami. Lalu ada satu orang saudara kandung perempuan, satu orang saudara seibu perempuan. Dalam kondisi seperti ini ada furu tidak? Furu itu keturunan. Ada tidak? Tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti suami dapat berapa? 1/4 apa 1/2? Pinter, 1/2 ya. Nah lalu satu orang saudara kandung perempuan, kalau satu orang dapat 1/2 apa 2/3? No, satu orang 1/2 ya, pinter ya, 1/2. Satu orang saudara seibu perempuan, saudara seibu perempuan itu
dapat sepertiga atau seperenam. Nah ini sepertiga atau seperenam? Sepertiga ya, sepertiga. Kok seperenam? Oh karena dia bertemu dengan, oh ya karena dia bertemu satu orang saudara seibu perempuan, ya karena bertemu dengan satu orang kandung perempuan, maka dia disebut seperenam, dapatnya jadi seperenam. Nah kalau misalkan dia dapat seperenam, penyebut yang terbesar berapa? 6. 6 habis tidak dibagi dengan penyebut yang lain. Habis ya, berarti itulah KPK-nya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana menemukan siam? Ya sudah, KPK dikali pardun. Ya, berarti 6 dikali 1/2. Cara ngitungnya 6 dibagi 2 dikali 1. Berapa sahamnya? 3 ya. Lalu 6 dibagi 2 dikali 1 sama ya, 3. 6 dibagi 6 dikali 1. 1. Berarti berapa nih Mas Musiamnya? 7. Nah, berarti 6 ketemu 7 ya. Ininya 6 KPK-nya atau aslul masalahnya, dan ininya 7. Nah ini seperti inilah yang namanya model al-aul ya. Tirkahnya misalkan berapa? 140 juta. Ya sudah, berarti 3/7 dikali 140 juta. 3/7 140 juta sama dengan 60 juta. Ini juga sama 60 juta. Lalu ini 1/7 dikali 140 juta, ketemunya 20 juta. Nah jadi seperti itu. Ini 6 ketemu 7 ya. Sekarang 6 ketemu 9. Tadi kan rumusnya kalau kalau KPK-nya 6 ya, kalau nggak ketemu 7, kalau nggak ketemu 8 ya nanti ketemu berapa? 11 ya. Nah sekarang yang ke-8 dulu, 6 ke 8. Misalkan contoh ahli warisnya adalah di sini istri meninggal, ahli warisnya suami, ibu, satu orang saudara kandung perempuan, satu orang saudara seibu perempuan. Berarti suami ada furu tidak? Di sini ada furu tidak? Keturunan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, suami dapat 1/4 apa 1/2? 1/2 ya. Lalu ibu dapat berapa? Ibu kalau tidak ada furu dapat 1/3 atau 1/6? 1/3 ya. Ibu dapat 1/6. Oh iya, karena ada 2 orang saudara, maaf ya. Karena di sini ada 2 orang saudara ya. Kalau ada 2 orang saudara maka ibu dapat 1/6. Nah, sekarang satu orang saudara kandung perempuan dapat 1/2 atau 2/3? Satu orang 1/2 ya. Ini juga sama dapat 1/6. Kenapa 1/6? Karena bertemu dengan satu orang saudara kandung perempuan. Nah, berarti sekarang KPK-nya berapa? 6 ya. Karena 6 di sini ya. 6 ketemu 2 habis ya. Nah, lalu sahamnya berapa saham? Untuk suami 3. Pinter ya. Ibu 1. Satu orang saudara kandung perempuan 3. Pinter ya. Ini 1. Berarti total 8. Misalkan hartanya di sini 160 juta, ya sudah, hitungnya sama ya. 3/8 dikali 160 juta. 3/8 160 juta. 60 juta. Terus ini 1/8 dikali 160 juta. Nah, 20 juta. Ini 3/8 dikali 160 juta. Ini sama dengan 60 dan juga 20. Nah itu 6 ketemu 8. Baik, selanjutnya sekarang 6 ketemu 9 ya. Kalau KPK-nya 6 sudah pasti ketemu dengan, kalau enggak 7, 8 ya 9. 7 sudah, 8 sudah, sekarang 9. Misalkan ahli warisnya suami, 4 orang saudara kandung perempuan, dan 2 orang saudara seibu perempuan. Ada furu tidak? Jadi yang pertama kita lihat ada atau tidaknya furu ya. Ada furu tidak? Keturunan? Tidak ya. Berarti suami kalau tidak ada furu dapat berapa? 1/4 apa 1/2? 1/2 ya. Kalau tidak ada keturunan pasti dia dapat lebih banyak. Kalau ada keturunan pasti dapat lebih sedikit ya. Berarti 1/2 ya. 4 orang saudara kandung perempuan, 4 orang. Nah, saudara kandung perempuan. 1/2 atau 2/3?
2/3. Jadi dapat lebih sedikit ya. Kalau satu orang saudara kandung perempuan dapat 1/2. Nah, lalu 2 orang saudara seibu laki-laki. Nah, kalau saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan sama nilainya. Karena 2 orang di sini dia dapat 1/3. Ya. Jadi kalau misalkan untuk saudara seibu kalau dia 2 orang maka dia dapat lebih banyak. Gitu, dapat lebih banyak. Tapi kalau untuk saudara kandung, saudara sebapak kalau dia 2 orang dia malah dapat lebih sedikit. Nah, itulah rumusnya memang seperti itu. Jadi yang tadi itu kenapa saudara seibu tadi dapat 1/6 karena dia 1 orang. Tapi kalau misalkan dia 2 orang malah dia dapat lebih banyak, yakni 1/3. Nah, baik, 2 orang saudara seibu laki-laki dia dapat 1/3 sehingga KPK-nya berapa? 6 ya. Nah, jadi kalau misalkan terbesarnya adalah 3 habis tidak dibagi 2. Tidak ya, berarti dikali 2, 3 ini berarti 6 ya. Sekarang 6 habis tidak dibagi 2, habis tidak dibagi 3, habis. Nah, itulah KPK-nya ya, berarti 6 ya. Sahamnya berarti untuk suami berapa? 3. Untuk ini 2, ini juga 4 ya. Oh iya 4 karena dikali 2 ya. 6 dibagi 2, 3 dikali 2, 4 ya 4. Nah, baru ini 2 ya. Berarti 3 tambah 4 7 tambah 2 berarti 9 ya. Misalkan tirkahnya adalah 180 juta, ngitungnya sama, 3/9 dikali 180 juta ketemu 60 juta. 4/9 dikali 180 juta ketemu 80 juta. 2/9 dikali 180 juta ketemu 40 juta. Nah, itu adalah al-aul. 6 ketemu 7, 6 ketemu 8, 6 ketemu 9 mazmu sihamnya ya. Sekarang al-aul ya, 6 ketemu 10. Ya, contoh lagi biar ini ya. Banyak contoh makin ini ya kita ya, nanti makin lancar ya. Nggak apa-apa ya. Suami, ibu, 2 orang saudara kandung perempuan, 3 orang saudara seibu perempuan. Suami dapat berapa suami? Ada furu tidak? Tidak ya. Kalau tidak ada furu dapat 1/2. 1/2 aja, jangan setengah ya. Kalau 1/4, 1/4. Tapi kalau misalkan 1/6 gimana? Nah, 1/2 aja ya biar kompak ya. 1/2. Ibu berarti ada furu tidak? Tidak ya. Kalau ada furu dapat 1/3 atau 1/6? No. 1/3. Oh, maaf. Tidak ada furu memang, tapi saudaranya lebih dari 1, maka dapat 1/6. Yang benar itu ya, 1/6. Karena saudaranya lebih daripada 1. Kalau misalkan di sini saudara yang cuma 1 orang, maka ibu dapat 1/3. Karena apa? Tidak ada furu. Tapi kalau ada saudara lebih dari 1, maka ibu dapat 1/6. Selanjutnya, oh ini udah kebuka, 2/3 ya. Kenapa? Karena lebih dari 2 orang. Saudara seibu perempuan, nah, sama nih, sama. Berapa? 1/3. Berarti KPK-nya berapa? 6 ya. Nah, cara ngitungnya juga sama sahamnya ya. 6 dibagi 2 dikali 1. Nah, 3, 1, 4, 2 dan ini 10. Cara ngitungnya juga sama. 1/10 dikali 300 ketemunya 90 juta. 3/10 kali 300 ini 1/10 dikali 300 juta ketemunya 30 juta. Ini 4/10 dikali 300 juta, nah, sama dengan 120 juta. Dan ini yang terakhir untuk 3 orang saudara seibu perempuan, 2/10 dikali 300 juta sama dengan 60 juta. Nah, itu ya. Sekarang 12 ketemu 13. 12 ketemu 13, ada ahli warisnya istri, 2 orang saudara sebapak perempuan, nenek dari jalur ibu. Nah, sekarang istri itu dapat 1/4 dan 1/8. Di sini ada furu tidak? Tidak ya. Kalau tidak ada furu berarti dapat 1/4. Pinter Pak Reski ya, karena beli buku saya gitu. 1/4 ya. 2 orang saudara sebapak perempuan. 2 orang sebapak perempuan dapat 1/2 apa 2/3? Kalau 2 orang 2/3, pinter ya. Nenek dari jalur ibu. Nah, kalau nenek memang dapat 1 poin aja. Berapa? 1/8.
seperenam ya kalau nenek. Baik nenek dari jalur ibu maupun nenek dari jalur bapak semuanya dapat seperenam. Kalau misalkan nenek dari jalur ibu dan nenek dari jalur bapak dua-duanya masih ada, sementara ibu dari kalangan ibu dari jalur ibu dan ibu dari jalur bapak dari jalur bapak dan dari bapak dan juga ibu ya, ini tidak ada, tapi nenek-neneknya itu masih ada berdua. Nah maka seperenam ini dibagi dua ya. Tapi karena di sini hanya satu orang, nenek dari jalur ibu saja, maka nenek dapat seperenam. Nah berarti berapa ini KPK-nya? KPK-nya berapa? 12 ya. Kenapa 12? Karena 6 yang terbesar kan ya penyebutnya. Nah ternyata 6 tidak habis dibagi 4, berarti harus dikali 2 6-nya ini. Berarti 6 kali 2 12. 12 habis tidak dibagi 4, habis ya, yakni 3. 12 habis tidak dibagi 3, habis ya, yakni berapa? 4 ya. Nah, berarti 12 KPK-nya ya. Berarti cara ngitung sahamnya KPK dikali pardun, 12 dikali 1/4. Cara ngitungnya 12 dibagi 4 dikali 1. Berarti sahamnya untuk istri 3. Pinter ya. Sudah mulai lancar ya, gampang ya. Kalau diulang-ulang ya insya Allah. Nah selanjutnya 12 dikali 2/3. Cara ngitungnya 12 dibagi 3 berapa? 4 ya. 4 bener ya, 4 ya. 4 dikali 2 berapa? 8 ya. Nah 8 berarti saham untuk 2 orang saudara sebapak perempuan ya. Lalu saham untuk siapa? Nenek dari jalur ibu 12 kali 1/6, berarti 12 dibagi 6 sama dengan 2 ya. Nah berarti 3 tambah 8 11 tambah 2 13. Nah berarti benar ya, 12 ketemu 13 ya, ini total 13. Misalkan tirkahnya adalah 130, ya sudah cara menghitungnya 3/13 ya dikali 130, ketemunya 30 juta. Lalu 2 orang saudara sebapak perempuan 3/18 dikali 30 juta, ketemunya 80 juta. 2/13 dikali 130 juta, ketemunya 20 juta. Baik, sampai sini ada yang mau nanya? Masih ada waktu 10 menit. Ada yang mau tanya? Ada yang bingung? Gimana Hasan? Bingung ya? Kecepatan ya? Baik, kalau tidak ada yang nanya berarti insya Allah paham semua ya. Masya Allah tuh di TikTok udah berapa itu? 1000, nolnya kegelinding 1. Bingung ya di TikTok lagi, apalagi di TikTok lebih bingung dia, nggak bisa nanya dia. Baik, kita lanjutkan ke 12 ketemu 15. 12 KPK-nya ataupun majmusihamnya, 12 KPK-nya atau aslul masalah, dan 15 adalah majmusihamnya. Nah, di sini ada ahli warisnya adalah istri. Nah, kira-kira di sini ada furu tidak? Furu itu keturunan. Furu ada keturunan tidak? Tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti istri dapat 1/4 atau 1/2, 1/4 atau 1/8. 1/4, pinter ya. Nah udah mulai kan ke ulang-ulang terus ya. Nah nenek dari jalur bapak tadi nenek cuma dapat 1 poin doang, berarti dapat berapa? 1/6. Lalu 1 orang saudara kandung perempuan 1/2 atau 2/3 kalau 1 orang? 1/2. Nah baru saudara sebapak juga sama. Saudara sebapak itu dapat 1/2 atau 2/3? 1/6. Kenapa 1/6? Nah ini saudara seibu laki-laki juga dapat 1/6. Nah lalu KPK-nya berapa KPK-nya? 6 habis tidak dibagi 4? Enggak ya, berarti dikali 2. 6 kali 2 berapa? 12. 12 habis tidak dibagi 4? Habis, berarti itulah KPK-nya 12 ya. Nah lalu cara ngitungnya sama ya, KPK dikali pardun. Oh ini ke nenek dulu malah. Nenek, lalu ini ada 1 orang saudara kandung.
Nah, berarti untuk istri 3 ya. Istri 3. Nah, sekarang misalkan tirkahnya 450 juta, sama ya ngitungnya juga ya. 3/15 dikali 450 juta. Nah, jadi seperti itu Bapak-bapak cara menghitung untuk al-aul. Ya, intinya dia yang membedakan hanya ini saja, jumlah majmu siham, majmu itu ya sudah jumlah gitu ya, majmu siham dan KPK. Jadi ketika kita perbandingkan jumlah KPK dan juga majmu sihamnya, dan majmu sihamnya lebih besar, maka itulah model al-aul. Oke, kalau ini istri dapat berapa istri? Ada furud tidak? Tidak ya, tidak ada. Berarti dapat 1/4 ya. Lalu nenek dari jalur bapak hanya dapat 1 poin, 1/6. 3 orang saudara kandung perempuan dapat 2/3. 2 orang saudara seibu perempuan dapat 1/3. Lalu KPK-nya berarti berapa? 12. Gampang ya. Set. Seperti itu. Sekarang 24 ke 27 terakhir ya. 24 ke 27. Kalau 24, kalau aslul masalah atau KPK-nya 24, pasti 27 majmu sihamnya. Enggak ada yang lain. Kalau misalkan 24 ketemu misalkan 12 atau yang lain, berarti keliru hitungannya. Nah, di sini misalkan ahli warisnya istri, ada bapak, ada nenek dari jalur bapak, dan 3 orang anak perempuan. Nah, berarti istri dapat, ada furud tidak? Tidak ya. Berarti dapat ada furud. Oh ada, maaf, ada. Ya ini ya, 3 orang anak perempuan, makanya dia dapat 1/8. Ada furud. Bapak dapat berapa? Ada furud tidak? Ada ya. Berarti bapak dapat 1/6 ya. Lalu nenek dari jalur bapak ada furu atau tidak? Kalau nenek tidak dipengaruhi oleh ada atau tidaknya furu ya, dia dapat 1/6 saja. Dia hanya dipengaruhi oleh ibu ataupun bapak ya. Berarti nenek tetap dapat 1/6. Lalu 3 orang anak perempuan, karena dia 3 orang maka dapat 2/3 ya. Nah, lalu KPK-nya berapa? 24. Kenapa 24? Karena 8 tidak habis dibagi 6. 8 juga tidak habis dibagi 3. Maka 8 ini harus dikali 2 dulu. Dikali 2, 16. 16 habis tidak dibagi 6. Oh tidak. Berarti 8 itu harus dikali lagi, 1 kali lagi, yakni 8 kali 3 ya. Maka 8 kali 3, 24. Maka ketemu, itulah 24 KPK-nya ya. Lalu sahamnya KPK dikali fardun ya, 24 dibagi 8 dikali 1, berarti saham untuk istri 3 ya. Lalu 24 dibagi 6 dikali 1, maka saham untuk bapak 4 ya. 24 dibagi 6 dikali 1 sama, nenek juga dapat 4 saham. Lalu untuk 3 orang anak perempuan, 24 dibagi 3 8 dikali 2 berarti 16. Dijumlahkan ketemu 27 majmu sihamnya. Berarti ini udah benar al-aul namanya ya. Karena 24 pasti ketemu 27 ya. Tirkahnya misalkan 810 juta. Sama ngitungnya, 3/27 dikali 810 juta, maka 90 juta untuk istri. 4/27 kali 810 juta itu untuk bapak 120 juta, lebih besar ya bapak ya, nggak apa-apa ya. Lalu untuk nenek, nenek dapat berapa? Nenek 120 juta, sama seperti bapak ya. Dan terakhir untuk anak perempuan ya, 3 orang 480 juta. 480 juta ini dibagi untuk 3 orang anak perempuan. Jadi seperti itu. Ini ada satu lagi contoh, 24 ketemu 27. Ini cara penghitungannya sama. Iya. Baik. Jadi seperti itu bapak-bapak sekalian. Ada yang mau ditanya? Isya sampai jam berapa? Berapa menit lagi? 1 menit. Masya Allah, tabarakallah.
baru mau latihan soal gitu. Nggak apa-apa ya, mumpung 1 menit lagi ya. Suami, seorang istri meninggal memiliki ahli waris suami, nenek dari jalur ibu, 1 orang saudara kandung perempuan, 5 orang saudara sebapak perempuan, 1 orang saudara seibu perempuan, 2 orang saudara seibu laki-laki. Hitunglah siapa saja yang mendapat harta warisan beserta bagiannya jika jumlah akhir dari harta warisan ataupun tirkahnya adalah 500 juta. Tadi kan kita sudah belajar ya. Nah, berarti udah bel gitu ya. Udah ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di kemudian hari. Nah, PR ya. Nah, berarti caranya tadi apa? Nah, ini ahli warisnya ini tinggal masukin aja ke sini ya. Seret. Nah, dikasih bagiannya, lalu nanti setelah itu tinggal masukin ke sini gitu ya. Insya Allah nanti kita akan bahas di kemudian hari. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau kecepatan karena kita memang berpacu dengan waktu ya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebih mohon maaf. Wa'fu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.